Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsi Pirantika dengan NPN 2084205032, Fakultas Pendidikan Biologi, mata kuliah telah kurikulum. Baiklah, di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Biografi Utsman bin Affan. Buku Biografi Utsman bin Affan ditulis oleh Asma Sunarto. Buku ini bercerita tentang biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga Khalifah Rasyidin bergelar Dzun-Nurayn atau pemilik dua cahaya. Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum, yang dinikahnya setelah Ruqayyah wafat. Utsman bin Affan dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi al-As yang berasal dari suku Bani Humayyah dan ibunya yang bernama Arwah bin Quraisy dari Abmas. Yang kedua orang tua dari Utsman bin Affan merupakan suku kaya dan terpandang Quraisy di Mekah. Utsman memiliki saudara perempuan yang bernama Aminah. Ayah Utsman bin Affan meninggal di usia muda ketika berpergian ke luar negeri yang meninggalkan Utsman dengan warisan besar. Utsman mengikuti jejak ayahnya, yaitu menjadi pedagang dan pembisnis yang berkembang sehingga membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di antara orang Quraisy. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai pedagang kaya raya dan ahli bidang ekonomi. Sosok Utsman bin Affan merupakan orang yang dermawan. Ia sering memberi bantuan ekonomi kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia juga mendapat julukan Dzun-Nurayn yang berarti mit. Julukan ini didapat Utsman karena telah menikahi putri dari Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani dari Umayyah. Ibunya bernama Arwah bin Quraisy bin Rabi'ah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan Yafiqun al-Awwalun atau golongan pertama masuk Islam. Utsman dipercaya menjabat sebagai wali kota Madinah. Saat perang Tabuk, Utsman mensedekahkan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda dan ditambah 1000 dirham untuk perang Tabuk. Utsman bin Affan juga menunjukkan kedermawanan, yaitu membeli mata air yang bernama rumah dari seseorang lelaki suku Gibar seharga 30.000 dirham. Mata air itu ia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Pada pemerintah Abu Bakar, Utsman bin Affan juga memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Ia adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram Makkah dan Masjid Nabawi Madinah karena semakin ramai umat Islam yang menjaga rukun Islam kelima haji. Ia mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan beberapa daerah kecil yang berada di sekitar perbatasan seperti Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap dan menggantikannya dengan orang yang lebih kredibel. Namun, hal ini banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh khalifah. Julukan Utsman bin Affan pada masa jahiliyah, ia disebut nama panggilan Abu Ammar. Setelah masa Islam, ia lebih sering dipanggil Abu Abdullah, yang diambil dari nama putranya dari Ruqayyah. Pada pula yang menyebutkan di masa jahiliyah Utsman sering dipanggil Abu Laila karena kelembutan dan keramahannya kepada sesama. Baiklah, itulah review dari saya mengenai buku yang berjudul Biografi Utsman bin Affan.
Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.